Yes. Puji Tuhan, selamat pagi, sehat semua, amin. Hari ini kita akan bersuka cita menyambut tahun yang baru, ya. Yang masih bawa kesedihan dari rumah, karena sepanjang malam mengakhiri tahun dengan kesedihan, tanggalkan dulu, ini tahun yang baru, tahun penuh berkat, amin. Tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun penuh dengan kemenangan, itu yang harus menjadi keyakinan iman kita. 365 hari ke depan akan terjadi apa? Serahkan semuanya kepada Tuhan. Hari ini waktunya kita bersama dengan Tuhan. Mari kita mengagungkan Dia, kita dengar firman Tuhan, dan kita berdoa bersama-sama untuk meraih berkat-Nya di awal tahun ini. Puji Tuhan. Saya sambut Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami masuk di tahun yang baru, di hari pertama tahun 2021 ini. Mari Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap umat-Mu dalam ibadah istimewa, ibadah di awal tahun ini. Hamba-Mu berdoa biar setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ketika kami bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang hadir dan melawat kami semua. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah di awal tahun, tanggal 1 Januari tahun 2021. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan isinya. Allah yang menyertai umat-Nya dari tahun ke tahun, dari musim ke musim. Allah yang tidak pernah berubah, kasih setia-Nya dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam, bisa melambaikan tangannya, amin, puji Tuhan. Kita percaya, kita optimis bahwa tahun ini berkat Tuhan tercurah bagi kita, amin. Haleluya, mari kita masuk dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ingin selalu memuji Tuhan seumur hidup kita. Kita ingin bermazmur bagi Tuhan. Mari kita buka hati kita sedalam-dalamnya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, haleluya. Mari
Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Yesus. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, haleluya Yesus. Aku hendak bermazmur bagimu. Katakan selagi aku hidup, selagi ku ada. Katakan inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Katakan setiap waktu, setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. nyanyian pujian Dan pengagungan, katakan kepadamu Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhan, mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. aku Di tahun yang baru ini kita percaya hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku, haleluya Yesus. aku hendak Bermazmur bagimu selagi kuku. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
iman kita di hadapan Tuhan. Setiap waktu Nyanyian dan pujian pengagungan kepada Tuhan. nyanyian pujian dan pengagungan Haleluya Tuhan. kepadamu, Biarlah manis kau dengar. manis kau dengar Amin Yesus. Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena mari kita sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, angkat hati kita, angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Di tahun yang baru ini kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati hidup kita, memberikan kekuatan bagi kita melalui pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Inilah yang ku rindukan. Katakan setiap waktu Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. pujian dan Amin Tuhan. kepadamu, Biarlah manis kau biarlah dengar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan. dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2021 ini, hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan kami percaya Tuhan kami adalah dahsyat. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat? Katakan samping kiri kanannya, semangat. Sambil tangannya diginiin. Semangat, haleluya, kita akan angkat pujian ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingin bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.
Syukurlah kepadanya, Bawa pujian. bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Rajaku, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, kasmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Katakan yang beri hidupku. yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Usurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Amin. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau yang Percaya, semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masmurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Amin. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Terjadi, tinggal tiada tara, kekal teguh dan mulia. Agunglah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, kekal teguh Tuhan Rajaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun kita harus pakai masker, bukan berarti membatasi kita memuji nama Tuhan. Amin. Karena di awal tahun harus, orang bilang apa ya? Dibakar dulu nih biar semangat. Amin. Mau tetap memuji nama Tuhan pada pagi hari ini? Siapa yang memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita mau percaya bahwa berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Kasih setiamu. Haleluya. Si setiamu Amin. nyata bagiku, Hikmat kebajikan. hikmat kebajikan
bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah pujian ini membakar hati kita untuk melangkah di hari-hari ke depan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku. Katakan hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku tak mampu Tuhan. aku Amin Yesus. sudah tak mampu. Katakan hanya Yesus. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Tahun ini akan penuh dengan mujizat Tuhan. Berkat Tuhan. Tuhanku dahsyat. Haleluya Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita akan bersama Tuhan. Kau menjadi andalanku di setiap waktu hidup kita. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan Amin, Yesus. yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, Hanya Yesus sanggup melakukannya. katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Tuhan luar Aku biasa. percaya Amin. Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada Katakan aku percaya mujizat. Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami sungguh bersyukur atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami. Sampai hari ini kami telah memasuki tahun 2021. Ini adalah bentuk anugerah yang Tuhan telah
berikan kepada kami. Selama tahun 2020 kami telah mengalami banyak perkara-perkara yang sungguh menyakitkan karena pandemi telah berjalan 10 bulan lamanya. Kami senantiasa diikat oleh Tuhan keadaan-keadaan yang menyakitkan sehingga banyak orang yang menderita, ada yang kesusahan karena pandemi ini. Tetapi kami bersyukur karena selama setahun itu Tuhan beri kekuatan kepada kami sehingga kami mampu untuk melampauinya. Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, Tuhan adalah Allah yang besar, yang kami sembah, yang kami agungkan. Nah, kiranya Tuhan sendiri akan bekerja dalam hidup kami, memimpin jalan hidup kami. Ketika kami masuki tahun 2001 ini, Tuhan kiranya memberkati kami dengan kelimpahan kasih-Mu. Kami tahu kapan pandemi akan berakhir, kami tidak mengerti kapan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami sekalian. Kami memuji Tuhan karena kebesaran-Mu, karena keagungan-Mu. Dan sekarang saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Bagian firman Tuhan ini sungguh menguatkan hidup kami. Karena kami percaya hidup kami tergantung daripada kebenaran-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Dan pakailah jemaat Tuhan untuk bisa menerima kebenaran ini. Dan kiranya Tuhan sendiri akan campur tangan dalam hidup kami. Tuhan sendiri akan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Sehingga kami dipuaskan, dikuatkan melalui firman Tuhan ini. Karena ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa lain yang mengganggu ibadah ini. Kami usir dalam nama Yesus. Dan Yesus senantiasa mengurapi dan menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan berkati, saya senang sekali pagi ini terasa saudara sangat bergembira ya. Tidak lagi tertekan oleh kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kita bersyukur ya. Banyak jemaat yang mengalami tantangan, tetapi kemudian kita bisa mengatasinya. Sepanjang tahun ini kita semua dalam keadaan sehat, itu adalah anugerah Tuhan. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan yang usia sudah lanjut, ya, saya mendapat berkat daripada Tuhan. Bukan saja kesehatan, tapi kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Itu adalah merupakan bentuk anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13 ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 demikian bunyinya, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Ini pesan firman Tuhan. Walaupun pendek tapi tegas. Berjaga-jagalah, beritakan firman, teguhkanlah dalam iman. Berharaplah ya, pengharapan kita kepada Tuhan. Ini merupakan nasihat firman Tuhan. Karena kita yakin bahwa dalam hidup ini banyak tantangan dan kesukaran. Kita nggak tahu nanti tahun depan ada masalah apa. Nah, kita sudah siap karena Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, berjaga-jagalah dan siaplah dengan iman supaya kalau keadaan itu terjadi kita bisa siap menghadapinya. Saudara sekalian, saudara, kami sungguh bersyukur karena kami sudah bisa melampaui tahun 2020 ini dengan berkat Tuhan. Dan kiranya tahun depan juga kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, kita yakin kita sudah ya, mengalami itu. Ada banyak yang menderita karena kehilangan pekerjaan, karena ekonomi, karena
keuangan dan sebagainya, itu menjadi catatan bagi kita. Bagaimana kita bisa melampauinya, itulah merupakan anugerah Tuhan. Secara manusia kita nggak mampu, tapi kita bisa melampaui itu oleh karena berkat Tuhan. Saudara sekalian, kata-kata firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Berjaga-jaga itu mengandung arti, mengandung makna bahwa kita siap di segala waktu. Ya, apakah saudara siap di segala waktu? Amin. Ya, kita siap menghadapi semuanya itu. Ya, kita harus dengan segenap hati untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka kita percaya bahwa pesan-pesan firman Tuhan ini sungguh merupakan catatan bagi kita. Ya, tetap percaya dan berdiri teguh. Berdiri teguh artinya bagaimana, saudara-saudara? Artinya tidak goyah. Ya. Berdiri tegak dan kita tidak goyang ke kiri atau ke kanan. Berdiri teguh dalam iman. Apakah iman? Iman itu percaya yang sungguh akan perkara-perkara yang kita tidak pahami, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kata di sini dikatakan seorang laki-laki, berarti kita merupakan sifat kejantanan. Laki-laki itu tidak rasa takut menghadapi tantangan, dan itulah sebabnya kita harus melakukan ini dengan berkat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Ya, kita dianggap sebagai seorang laki-laki, ya walaupun kita wanita, tapi anggaplah kita sebagai laki-laki yang punya sifat kejantanan untuk menanggulangi segala perkara yang akan terjadi. Kita sebagai pengayom dari keluarga kita, hendaklah itu yang kita harus miliki dalam hidup ini. Oleh karena itu ada 3 perkara besar yang harus kita pertama. Yang pertama, berbuatlah dengan segenap hati, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani pasal yang Ibrani pasal yang Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Ya, Kolose 3 ayat 23. Ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Tuhan ingin memesan kepada kita, apapun yang kita perbuat itu dimaksudkan kalau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kalau misalnya Presiden Jokowi datang di Semarang, apa sikap kita? Tentu ada sambutan, ada sebagainya. Kalau perlu kita memberikan hidangan yang enak demi presiden kita. Nah, kalau dengan presiden itu pun kita melakukan seperti itu, apalagi kalau kita dengan Tuhan. Nah, itulah perintahnya. Lakukan sesuatu ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan itu sepenuhnya kita harus berikan kepadanya apa yang menjadi kehendaknya itu. Saudara sekalian, ini penting untuk kita laksanakan. Kita belajar bagaimana berbuat sesuatu seperti untuk Tuhan itu sesuatu yang agung, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang mulia. Ya, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan itu merupakan sesuatu yang penting bagi kita. Artinya apapun kita akan perbuat itu, kita harus melakukannya dengan penuh, ya, kesehatian, segenap hati, ya. Artinya tidak separuh hati, karena kita untuk Tuhan. Jadi hendaklah kita berbuat seperti itu.
Kalau kita nyanyi pun kita harus nyanyi dengan sepenuh hati. Kalau kita main musik pun kita harus main musik dengan segenap hati. Itulah kehendak Tuhan, saudara sekalian. Kita sadar bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan belum sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tapi biarlah kiranya tahun ini kita belajar terus untuk melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan. Walaupun kita melakukan itu untuk manusia, tapi kita anggap itu untuk Tuhan. Ya, kita memberikan sesuatu pada orang dengan sepenuh semangat, kita harus berikan itu dengan penuh segenap hati seperti untuk Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang teguh di dalam iman. Orang yang taat kepada Tuhan dengan iman, maka kita harus melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan itu. Ya. Kita lihat dalam Kolose tadi, dengan segenap hati artinya telah tidak bergeser sedikit pun dengan sepenuh hati, ya, sehingga itu akan kita lakukan dengan penuh semangat dalam Tuhan. Kita bertekun dalam doa, kita bertekun dalam iman. Artinya apa, saudaraku? Segala sesuatu yang selalu kita hubungkan dengan firman Tuhan, ya. Sesuatu yang kita selalu hubungkan dengan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar firman Tuhan dengan baik, ya. Oleh karena itu kita mengharapkan bahwa saudara sekalian untuk melaksanakan, untuk berbuat sesuatu itu kita harus tunjukkan, kita berbuat sesuatu yang serius untuk Tuhan, yang sungguh-sungguh, sehingga kita melakukan itu dengan segenap hati. Kita bertekun dalam iman. Artinya apa? Segala sesuatu selalu kita hubungkan dengan firman Tuhan itu. Inilah pesan firman Tuhan yang walaupun pendek tapi sangat bermakna dalam hidup kita, supaya kita dibangkitkan semangat kita untuk kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan tidak goyah. Saudari, kadang-kadang iman itu perlu ada ujian. Kadang-kadang diterpa oleh tantangan-tantangan zaman, kita menjadi lemah. Iman kita berkurang. Tetapi kita sangat belajar bagaimana Tuhan yang meneguhkan iman itu adalah merupakan tingkatan yang serius kita lakukan, sehingga kita dapat melaksanakan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kita dapat mempunyai iman, kita berpegang teguh, ya, berdiri teguh dalam iman. Itu adalah syaratnya. Kalau mau kita hidup yang benar, maka kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan itu. Saudara sekalian, inilah syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa, saudara sekalian? Kita harus setia teguh dengan tidak bergeser dari pengharapan Injil. Ya. Kita berpegang teguh dan tidak bergeser. Iman itu bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau kita berpegang teguh dalam firman itu, kepada kebenaran Injil, maka kita akan memperoleh berkatnya. Kita akan baca dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Ibrani 3 ayat yang ke-6. Ya. Ya, Ibrani 3 ayat yang 6 ya. Ibrani 3 ayat yang ke-6. Mana nih? Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah. Nah, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berdiri, ya, berpegang, teguh berdiri, berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini yang penting, ya. Kita harus memiliki, ya, iman, ya, yang teguh. Karena
kita dipakai Tuhan sebagai rumah. Kita tempat Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita tinggal di dalam Dia dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, apapun bisa kita laksanakan oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Saudara sekalian, ini sangat penting, merupakan langkah yang harus kita ambil supaya kita mendapat pengayuman yang datang daripada Tuhan. Setia dan teguh dengan yang tidak bergeser kepada pengharapan Injil. Apakah Injil itu? Ya, mari kita baca dalam Ibrani pasal 11 ya, ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Injil ya, itu seperti pengertian iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Berharap tetapi tidak melihat, itu adalah iman. Ya, kita menanti pertolongan Tuhan satu kali akan datang, tetapi kita tidak melihat karena bentuknya iman. Kita berharap kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa melihat sekarang itu. Tetapi kemudian Tuhan akan nyatakan itu dalam kehidupan kita. Saudara, sekarang kita yakin bahwa iman itu telah mendatangkan keselamatan bagi kita. Dalam Roma pasal 1 ayat 16, ya, Roma pasal 1 ayat 16, marilah kita baca ya. Roma pasal 1 ayat 16 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang penuh, yang kokoh dalam Injil. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau tidak ada Injil, maka tidak ada kekuatan. Injil itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Itu adalah kekuatan Allah. Ya, tidak main-main dengan Injil ini. Karena Injil itu ada kuasa Allah, yang di dalamnya ada kekuatan Allah. Kalau kita sakit misalnya, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita mempercayai Injil, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Saudara sekalian, biarlah kita ini menjadi teladan bagi yang lain. Karena banyak orang yang tidak percaya dengan Injil. Nah, mereka mengatakan itu sebuah buku yang hanya ditulis oleh orang-orang terdahulu. Tapi Injil adalah kebenaran Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Sehingga dari kekuatan itu kita bisa ya melampaui segala tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Artinya bahwa kita harus melakukan terus-menerus, ya, karena kita harus setia. Setia itu melakukan yang terus-menerus. Kalau kita setia kebaktian, mesti kita lakukan ibadah itu terus-menerus. Tidak hanya sekali dua kali saja, tapi terus-menerus untuk kita laksanakan ya kesetiaan itu. Itu artinya kesetiaan. Dengan tekun dan disiplin kita tidak merubah ya bentuk ya daripada kesetiaan kita. Nah, itu arti kesetiaan. Maka kita harus belajar bagaimana untuk setia itu kita harus lakukan terus menerus. Kalau kita setia dalam doa, berarti doa itu terus menerus. Kalau kita setia baca firman Tuhan, lakukanlah itu terus menerus. Jangan dengan hanya sekilas. Banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi karena membaca firman Tuhan. Ya. Kami tadi baca di YouTube, ya, seorang Jakarta yang fanatik dengan agamanya. Tapi
Tuhan ketika dia sembahyang tahajud, Tuhan berkata, bacalah buku suamimu. Dia memang tidak pernah membaca Alkitab, tapi ketika dibaca makin ke dalam, makin jauh, maka imannya bertumbuh. Maka itulah kekuatan Allah. Dia merupakan orang yang dibenci oleh keluarganya karena dia kawin dengan orang Batak, ya, Pak Nainggolan. Tapi walaupun demikian akhirnya Tuhan menguatkan iman, beri kekuatan iman sehingga dia menjadi orang Kristen. Walaupun dibenci oleh saudaranya, oleh familinya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Ini ya pentingnya kita berpaut kepada Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sumber segala pengharapan kita, ya. Sumber daripada penghiburan kita. Dia adalah sumber kehidupan Injil yang memberikan pengharapan kepada kita tentang apa yang kita inginkan. Ya. Kalau kita punya keinginan sesuatu, kita berharap kepada Tuhan melalui Injil yang kita selami dalam hidup ini. Dan Tuhan senantiasa akan mendengarkan apa yang menjadi doa kita. Karena firman Tuhan telah berkata, ya, mintalah maka kamu akan diberi, ya, menerima, dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini adalah kebenaran Injil juga. Jadi kalau kita minta maka Tuhan akan memberinya. Kalau pintu kita ketuk maka pintu akan dibukakan. Itulah janji firman Tuhan. Jelas bahwa kita senantiasa berpaut kepada firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan itu kekuatan Allah. Setia, ya, teguh dalam iman. Kita tidak bergeser ke kiri atau ke kanan sekalipun. Kita berharap dengan Injil keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan itu kepada kita. Dengan demikian, biarlah kita akan selalu paham akan Injil, kebenaran firman Tuhan yang menghidupkan. Tanpa Injil, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah, biar akhirnya tahun 2021 kita lebih tekun lagi, lebih sungguh-sungguh serius dalam mengenal Tuhan, sehingga makin banyak kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan seperti kehendaknya sendiri dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan mendapatkan bagian dalam Kristus. Ya. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14. Oh iya, Ibrani pasal saya. Ibrani pasal 3 ayat yang berapa? Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman. Nah, kembali lagi diingatkan oleh Tuhan, kita harus teguh dalam iman, ya. Berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, ya. Kembali lagi masalahnya kita diminta meneguhkan kita ke dalam iman. Apa kata bagian ini? Bagian dari Tuhan itu apa? Karya-karyanya. Itu bagian kita. Haknya Tuhan itu diberikan kepada kita sebagian. Sehingga kita bisa mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Mengalami kuasanya, mengalami mukjizatnya, mengalami kuasa bilur-bilurnya, mengalami darahnya yang kudus untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Itu bagian daripada Yesus diberikan kepada kita.
Saudara sekalian, ini satu kehormatan yang luar biasa. Maka jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Karena kita akan mendapat bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ini satu kehormatan yang luar biasa. Tuhan mengatakan, kamu itu bukan hamba. Ya, kita ini adalah sahabat-sahabat. Kita mendapat hak. Ya. Apa bedanya hamba dan sahabat? Kalau hamba itu tidak menjadi curahan hati, ya, karena dia tinggal diperintah untuk melaksanakan tugas. Itu adalah tugas hamba. Tapi kalau sahabat adalah kita itu senantiasa dekat. Mungkin kita mencurahkan isi hati kepada sahabat kita, ya walaupun masalah-masalah yang rahasia sekalipun, kita tidak segan-segan untuk mengungkapkan kepada sahabat kita. Ya, itulah artinya kita. Coba kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 15. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ya, kitab Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini luar biasa kedudukan kita, ya, lebih ditingkatkan oleh Tuhan. Kita disebut sebagai sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Ini adalah statusnya sebagai seorang hamba. Dia tidak ada rahasia lagi. Ya, bagiannya itu diberikan kepada kita. Bagian daripada Yesus itu diberikan kepada kita. Mujizatnya, kesembuhannya, darahnya yang untuk dosa kita, itu semua diberikan kepada kita. Kalau kita berdiri sebagai sahabat, itulah keuntungan kita. Ya. Sebenarnya bagian ini merupakan haknya Tuhan, karya Tuhan. Tapi itu haknya diberikan kepada kita untuk kita mengalaminya, bagaimana pertolongan Tuhan akan terjadi. Karena itu kita harus sadar bahwa kita akan mendapat bagian itu daripada Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita dalam kerajaannya yang kekal. Ini adalah satu berkat di mana Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Sudah yakin kita penuh sungguh-sungguh pada Tuhan, janjinya itu ya dan amin. Maka firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia dan teguh dalam iman, dan kita tetap untuk tidak bergeser dari kedudukan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus, karena itulah syaratnya untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Dan inilah bentuk jaminan yang Tuhan telah berikan kepada kita, yakni ya, jaminan keselamatan kekal. Itu adalah merupakan anugerah yang besar kepada kita. Sungguh ini merupakan janji Tuhan. Kita akan arungi tahun 21 ini dengan janji-janji, dengan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Penutup, saudara sekalian, karena itu kita tetap teguh dalam iman, ya, kita tetap teguh dalam Kristus dan tidak tergoyah apapun, ya, apapun yang ditawarkan oleh dunia ini tidak akan menggoyahkan iman kita, ya, sehingga kita tetap setia kepada Tuhan dan kita akan memperoleh berkat daripada Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Bila kiranya saudara akan mendengarnya dan melihatnya, betapa firman Tuhan itu ajaib dan akan memberikan peneguhan iman kepada kita. Mari kita bersama-sama menyanyi
Satu pujian, hatiku tenang berada di dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada di dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Bersama-sama kita akan nyanyi pujian ini sebagai ungkapan hati di mana Tuhan telah menjanjikan kita mendapat bagian daripada Kristus. Kita akan mendapat pemeliharaan daripada Tuhan. Ya. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu termeterai di hidup kami. Di awal tahun ini, kiranya kami terus memiliki sikap berjaga-jaga, awareness. Kami tetap teguh di dalam iman, dan kami tetap tegar memiliki sifat seperti laki-laki yang hari ini firman Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Mampukan kami Tuhan dengan sikap iman yang teguh,
menjalani hari-hari ke depan. Jangan sampai kami menjadi lemah, kami menjadi letih, lesu, loyo oleh situasi dan kondisi. Tetapi kami mau menatap hari ke depan bersama dengan Tuhan yang sudah lahir, yang sudah mati, yang sudah bangkit, dan memberikan harapan baru kepada kami semua. Terima kasih, biarlah firman di awal tahun ini terus memberi kekuatan semangat yang baru bagi setiap kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Andreas Kristianto yang sudah melayani kami semua. Pakai hamba-Mu lebih hari berkenan kepadamu dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan. Hamba-Mu boleh menjadi teladan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa-doa awal tahun. Saya mau jelaskan teknisnya. Jadi kita akan berdoa di tempat kita masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu datang dengan suami, istri, mendekatlah, enggak apa-apa, bergandengan tangan begitu ya, dengan anak-anak boleh. Nanti pokok-pokok doa akan saya sebutkan, karena tidak mungkin Bapak Ibu akan didoakan dengan penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Sementara itu hamba-hamba Tuhan akan berjalan di lorong-lorong ini ya. Nanti saya minta sebelah sini Bapak Pendeta Andreas akan berjalan dari depan ke sambil mengangkat tangan untuk beberapa kita di sini. Pak Kardi sebelah sana ya. Jadi akan berjalan dengan mengangkat tangan. Nanti Bapak Ibu akan berdoa dengan saya. Setiap pokok doa akan saya sebutkan dari mimbar ini ya. Karena ini masa pandemi, kita tidak bisa mendapatkan penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan. Tapi kita tetap yakin Tuhan sedang bekerja, dan mari serahkan pergumulan hidup kita sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti pokok-pokok doa secara umum saya sampaikan, Bapak Ibu bisa berdoa secara spesifik khusus untuk pergumulan kita masing-masing ya. Karena waktu, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Saya undang Pak Andreas, nama Pak Kardi akan berdiri di sini sementara kita, silakan suami istri boleh bergandengan tangan, kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambillah waktu, silakan bergandengan tangan. Kita akan serahkan awal tahun ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Aku percaya ada mujizat. Silakan singan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah diperbuatkannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Biara lama ya sikara lama. Ini umat-Mu Tuhan. Kami bersujud di bawah kaki-Mu. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Pagi hari ini kedangkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Aku percaya. Amin. Lihat Tuhan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu pagi ini. Ya lama ya sikira lama. Haleluya. 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 Mari yang pertama kita akan berdoa untuk pertumbuhan iman kita di sepanjang tahun 2021. Mari berdoalah untuk iman-Mu di dalam Tuhan.
supaya kita tetap teguh di dalam mengiring Tuhan. Meskipun tantangan pergumulan Engkau hadapi, tetap percaya Tuhan akan melawat Engkau. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan iman kita sepanjang tahun yang akan datang. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan iman percaya kami, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan. Kami terus kuat di dalam Tuhan menghadapi tantangan pergumulan hidup ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, sehingga kami sanggup menatap hari ke depan bersama dengan Tuhan. Lawatlah kami yang lemah Tuhan, teguhkan. Oh Tuhan, dengan kekuatan kuasa-Mu Engkau akan menjamah, Engkau akan memulihkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikutnya mari kita akan berdoa untuk kesehatan kita, supaya sepanjang tahun 2021 kita sehat, diproteksi Tuhan, dijauhkan dari virus-virus penyakit. Kita bersama seluruh keluarga kita dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan berdoa, Tuhan, limpahkanlah kesehatan-Mu atas kami semua. Setiap kami yang ada di dalam ruangan ini diproteksi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sehat, kami kuat, kami terhindar dari virus-virus penyakit. Dalam kekuatan kuasa-Mu kami menjalani hari-hari kami, karena kami percaya kuasa-Mu akan melingkupi kami, kuasa-Mu akan menaungi kami, baik kami yang ada di ruangan gereja ini maupun sidang jemaat yang sedang berdoa melalui siaran YouTube channel gereja. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan melawat mereka, jamah mereka yang ada di rumah mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikutnya mari kita akan berdoa untuk keluarga kita. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga keluarga kita. Tuhan terus mengikat keluarga kita, suami istri, anak-anak, cucu-cucu, menantu dengan kasih Tuhan, sehingga tidak ada keretakan, tidak ada celah-celah yang akan mengganggu keutuhan rumah tangga kita. Mari kita serahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja memproteksi. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuatkan dan teguhkan setiap keluarga-keluarga, baik yang saat ini hadir maupun yang ada di rumah. Tuhan, kami tahu di masa pandemi dengan segala tantangan ini, biarlah keluarga kami tetap teguh di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, saling mengasihi di dalam Tuhan, dan kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap keluarga-keluarga daripada jemaat Tuhan, supaya mereka sanggup menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bersama-sama bersehati, bergandengan tangan, keluarga kami utuh, saling mengasihi, ada sukacita, ada kebahagiaan yang Kau limpahkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikutnya kita akan berdoa menyerahkan pekerjaan, usaha kita di sepanjang tahun 2021 ini. Mari di awal tahun ini serahkan pergumulan-pergumulan yang Kau hadapi dalam pekerjaan. Mintalah berkat Tuhan, mintalah hikmat Tuhan dalam bekerja, dalam usaha, sehingga setiap tantangan yang dihadapi bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan usaha pekerjaan kami. Kami menyerahkan usaha pekerjaan seluruh keluarga kami
baik istri, anak-anak yang punya usaha atau pekerjaan, kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya di tahun 2021 Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, menjaga usaha kami dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Bahkan Tuhan memberkati supaya kami bisa mengembangkannya, bisa Tuhan terus bertumbuh dengan baik dalam setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tahu persis apa yang mereka alami dalam usaha pekerjaan mereka. Kalau di tahun 2020 mengalami kelesuan, biarlah di tahun 2021 ada peningkatan, ada perkembangan, ada kesuksesan yang menyertai mereka, sehingga apapun yang dikerjakan tangan mereka boleh berhasil bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengan pelan kita akan bangkit berdiri. Katakan, aku percaya ada mujizat. Mari kita mengangkat tangan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau pria saja, kau pria. Aku percaya Kau pria, ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Haleluya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau wanita, katakan, aku percaya. Ada mujizat. Amin Tuhan, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami dari awal hingga akhir yang Tuhan sudah sertai. Kami percaya sudah diberkati melalui pujian. Kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Bahkan kami percaya melalui doa-doa yang kami panjatkan di awal tahun. Berkat-Mu menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Sehingga kami mampu sanggup untuk menghadapi tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Kami terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih untuk rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru yang sudah berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang telah mendukung di dalam doa dengan persembahan mereka. Kiranya Tuhan yang akan memberkati dan menolong. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu di hari-hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan memberkati mereka, mengawali mereka di awal tahun dengan berkat Tuhan. Demikian juga kalau kami diberikan kesempatan mendukung pekerjaan-Mu di gereja ini melalui persembahan janji iman yang sebentar akan dimasukkan di kotak-kotak persembahan Tuhan yang akan memberkati dan menolong supaya semuanya akan berguna untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Pertemukan kami pada hari Minggu yang akan datang
di minggu yang pertama di bulan Januari ini, untuk kami terus hidup lebih dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, sehingga iman kami teguh di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, kedangkan tangan-Mu atas setiap kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah hadir maupun yang saat ini sedang beribadah melalui live streaming YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Kenuk Indah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Angkat hatimu, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya